zaman hakim-hakim. Ini diambil dari seri sejarah penebusan yang ketiga yang membahas tentang periode pertama silsilah Yesus. Secara khusus ini di Matius pasal 1 ya. Matius pasal 1. Dan mengenai zaman hakim-hakim ini kalau kita lihat bersama-sama ada satu keunikan dan bahkan keunikan-keunikan ini atau ciri khas yang ada di dalam zaman hakim-hakim memiliki makna yang mendalam untuk kita pelajari hari ini. Jadi lewat pelajaran hakim-hakim kiranya kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita dan iman kita terhadap Yesus Kristus. Mari kita baca dulu satu ayat, Wahyu 19 ayatnya yang ke-16. Kita baca Wahyu 19 ayatnya yang ke-16. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Bentar ya, saya coba cari di internet supaya kita bisa lihat bersama-sama juga. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Saya baca. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Di kitab Wahyu menjanjikan tentang kedatangan Kristus kembali. Dikatakan bahwa ada nama yang tertulis mengenai Yesus yang datang kembali itu. Dia adalah Raja segala raja, Tuan di atas segala tuan. Apa hubungan ayat ini dengan zaman hakim-hakim yang adalah tema kita hari ini? Oke. Kalau kita lihat di bagian paling akhir kitab hakim-hakim, coba kita lihat ya. Ayat terakhir di kitab hakim-hakim. Ayat yang terakhir di dalam kitab hakim-hakim. Hakim-hakim 21. Hakim-hakim 21 ayatnya yang ke-25. Saya baca Hakim-hakim 21 ayat yang ke-25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi salah satu ciri khusus tentang zaman hakim-hakim, kita akan belajar mengenai hal ini juga, bahwa di zaman itu tidak ada raja. Tidak ada raja. Akan tetapi orang Israel lupa bahwa yang menjadi raja bagi mereka adalah siapa? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Tetapi penulis kitab hakim-hakim menulis dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang pemahaman dari setiap umat Israel di zaman itu. Bahwa bagi mereka tidak ada raja. Padahal apa? Tuhan adalah raja mereka. Mari kita lihat bersama-sama mengenai zaman hakim-hakim ini. Tadi hakim-hakim 21 ayat yang ke-25. Oke. Mengenai zaman hakim-hakim, di dalam silsilah Yesus Kristus, kalau kita lihat, kalau kita lihat di Matius pasal 1, ini tentang silsilah Yesus Kristus. Nanti kita akan bahas mengenai penghilangan generasi. Sebenarnya sudah belajar di acara Proclaim, tetapi nanti kita akan belajar lagi bersama-sama. Nah, di dalam silsilah Yesus Kristus ada dua bagian yang dihilangkan. Itu di bagian mana? Kalau kita lihat di bagian periode pertama, secara khususnya periode pertama, itu dari Abraham sampai Raja Daud. Di dalam periode pertama ini, kalau kita urutkan gitu ya, ada Abraham, Ishak, Yakub, kemudian siapa? Yehuda, Peres, Hezron, Ram, Aminadab,
Aminadab, Aminadab, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas. Nah, jadi kalau kita terus nanti akan ada Obed, Isai, kemudian Daud. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 Peres, 6 Hezron, Ram itu yang ke-7, Aminadab ini yang ke-8, Nahason itu yang ke-9, Salmon itu yang ke-10, Boas itu yang ke-11, Obed itu yang ke-12, Isa yang ke-13, dan yang terakhir siapa? Daud yang ke-14. Jadi 14 generasi. Oke. Minggu depan ibu-ibu harus hafal nama-nama ini ya. Bercanda. Oke. Ini nama-namanya. Jadi saya bilang ada 2 penghilangan di dalam periode pertama. Di bagian mana saja? Kalau kita lihat penghilangan itu terjadi di bagian yang pertama itu terjadi di antara Ram dan Aminadab. Ram dan Aminadab. Nah, Ram dan Aminadab ini kalau kita lihat mereka di antara Ram dan Aminadab ini ada 400 tahun perbudakan Mesir. Perbudakan Mesir. Ini telah dihilangkan. Jadi bayangkan Ram ini hidup di awal perbudakan Mesir, Aminadab adalah orang yang hidup di akhir perbudakan Mesir. Tetapi di antara mereka ada jangka waktu 400 tahun. Jadi ini seolah-olah papa dan anak kan, tetapi ini adalah keturunan yang jauh. Ini telah dikeluarkan. Telah dikeluarkan. Kemudian bagian yang kedua itu antara Salmon dan Boas. Antara Salmon dan Boas. Siapa mereka? Di antara mereka ini ada 300 tahun zaman hakim-hakim. Telah dihilangkan dari silsilah. Salmon merupakan sosok yang hidup di awal penaklukan tanah Kanaan. Sedangkan Boas adalah orang yang hidup di akhir zaman hakim-hakim. Nanti bisa lihat di Rut 1 ayat 1. Nah, secara khususnya kalau kita lihat zaman hakim-hakim, kita akan lihat hari ini tentang zaman hakim-hakim ya. Zaman hakim-hakim ini dikeluarkan dari silsilah. Kenapa? Apa yang terjadi di zaman ini? Kenapa zaman hakim-hakim ini dikeluarkan dari silsilah? Silsilah. Kalau kita lihat dari arti namanya hakim. Bahasa Ibraninya itu adalah sopetim. Ya, sopetim. Ini berbicara mengenai, ini artinya orang yang menengahi, atau orang yang memerintah, ya, orang yang memerintah. Arti lainnya mengenai sopetim ini adalah orang yang menanggung pengadilan, orang yang menanggung pengadilan. Saya hampir tulis pegadaian, maaf ya. Pengadilan. Dulu saya sering, kalau di waktu SMP SMA itu saya pergi kalau dari rumah mau pergi ke sekolah gitu ya, itu lewat di daerah-daerah perkantoran dan pertokoan itu mirip-mirip di situ. Jadi ada 2 bangunan yang warna hijau. Salah satunya adalah pengadilan, sebelahnya atau saya lupa, mungkin nggak jauh dari situ, itu pegadaian. Lambangnya hampir sama. Ada timbangannya. Nah, jadi ini sopetim. Oke, sopetim. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim, ini referensinya ya. Hakim-Hakim pasal 8 ayatnya yang ke-23. Hakim dipercayakan sebagai orang yang memerintah. Sebenarnya Allah yang memerintah. Ya, Allah yang memerintah. Akan tetapi
Tuhan memberikan rohnya kepada para hakim-hakim ini. Total ada berapa orang? Ya, ada 12 orang. Ya. Para hakim-hakim ini ditunjuk supaya mereka menjadi penyelamat bagi Israel. Ya, jadi mereka menjadi fungsinya menjadi apa? Penyelamat bagi Israel saat krisis. Ini yang terjadi. Oke, nanti referensinya bisa lihat di Hakim-Hakim. Oh, sebentar. Ya, Hakim-Hakim. Kita bisa lihat di Hakim-Hakim 3 ayat 9. Oke, Hakim 3 ayat 9. Ada mengenai hal ini. Ya. Jadi Tuhan menjadi penyelamat bagi mereka. Kemudian kalau kita lihat mereka ketika mereka ditunjuk itu mereka penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Allah, Roh Allah. Ya, kita bisa pahami itu sebagai Roh Kudus. Jadi Roh Allah bekerja di dalam mereka. Hakim-hakim, kita bisa lihat di Hakim-hakim 6 ayat 34 dan 11 ayat 29. Nah, tugas lainnya dari hakim, jadi kalau kita lihat dia hari-hari biasa dia itu kalau ada orang yang bermasalah di dalam antara masyarakat, dia menjadi orang yang menengahi. Oh, dia yang mengadili. Tetapi ketika ada krisis negara, ada bahaya, ada perang, maka dia menjadi panglima perang. Nah ini, dia menjadi panglima perang. Dia harus maju yang barisan paling depan, gitu. Jadi agak risiko juga menjadi hakim zaman itu. Oke, ini mengenai definisi dari hakim. Sekarang mari kita lihat mengenai ciri khusus di dalam periode hakim-hakim ini. Kalau di dalam kelas teologi yang saya ajarkan di sekolah teologi, itu ini pendekatannya berdasarkan kitab, gitu ya, kitab. Tetapi ya hal ini juga mengenai ciri-ciri khususnya ini dibahas. Jadi ibu-ibu ketika belajar mengenai hal ini, ibu-ibu sementara seperti apa ya, belajar teologi ya, seperti anak-anak teologi yang saya ajarkan. Baik, mari kita lihat mengenai ciri khusus periode hakim-hakim. Hakim-hakim, kita lihat dulu hakim-hakim. Hakim-hakim 2 ayat 10 sampai 11. Hakim-hakim 2 ayat 10 sampai 11. Kita lihat latar belakang apa yang terjadi di sini. Oke. Hakim-hakim 2, kita lihat sama-sama. Hakim-hakim 2. Kita lihat ayat yang ke-10 dan 11. Dikatakan begini. Dikatakan setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Nah, ini bicara mengenai siapa? Di atas kalau kita lihat, sini, ayat yang ke-7. Dan bangsa itu, Israel ya, beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Nah, artinya apa? Artinya di dalam zaman hakim-hakim ini dimulai setelah Yosua dan tua-tua di zaman itu sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Oke, Yosua, Kaleb, siapa aja yang udah nggak ada? Yosua, Kaleb, kemudian ini kan generasi kedua yang di padang gurun. Padang gurun. Ini setelah mereka semua ini mati. Setelah mereka semua ini mati, dimulailah zaman hakim-hakim.
Kalau kita lihat mengenai orang-orang ini, kenapa ditekankan mengenai orang-orang yang beribadah? Karena Yosua, Kaleb, generasi kedua di padang gurun, mereka telah melihat semua perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Mereka dilatih secara langsung untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang orang-orang ini sudah nggak ada. Istilahnya mereka yang rajin mencari Tuhan sudah tidak ada lagi. Pertanyaannya, setelah mereka nggak ada terus gimana? Apa yang terjadi? Nah, dikatakan bahwa bangkitlah sesudah mereka generasi yang tidak mengenal Tuhan. Coba kita lihat kembali. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Oh, ini beda sekali. Beda sekali. Pokoknya mereka apa? Katanya tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bayangkan. Di sini dibandingkan setelah Joshua generasi kedua ini merupakan apa? Orang-orang yang mengenal Tuhan dan beribadah padanya. Tetapi setelah mereka bangkit angkatan yang lain, yang berbeda, totally different. Jadi ibu-ibu, benar-benar kita harus berdoa mengenai hal ini untuk anak-anak kita. Kenapa demikian? Sekarang ini siapa yang paling rajin untuk beribadah, berdoa, baca Alkitab? Siapa yang merenungkan Alkitab? Ibu-ibu kan? Bagaimana dengan anak-anak ibu? Ini yang harus kita pastikan. Kita harus pastikan mengenai hal ini. Jika kita tidak mewariskan iman dengan baik, maka di dalam keluarga kita akan dimulai suatu zaman. Akan terulang suatu zaman yang dikenal sebagai zaman kegelapan hakim-hakim. Nah, mari kita lihat. Jadi mereka lupa. Mereka tidak mengingat, katanya. Tidak mengenal, tidak mengingat. Makanya Ulangan 32 ayat 7 dikatakan apa? Ingatlah. Bayangkan, ingatlah. Ingat kepada apa? Ingat kepada Tuhan dan segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Perbuatan yang besar. Oke. Nah, coba kita lihat ciri khusus yang terjadi di periode hakim-hakim. Yang pertama itu Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, hal yang jahat di mata Tuhan ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat, umat Israel itu mereka tidak melenyapkan seluruh suku Kanaan. Kalau kita baca, coba kita lihat ya, Hakim-Hakim 1 ayat 19, ini sama, bentuknya sama, ayat 21, 27, 28, 29, 30, ini selalu muncul. Ya. Selalu muncul, kita lihat dulu ya. Hakim-Hakim pasal 1, coba kita lihat. Apa sih yang muncul di sini? Kita lihat mulai ayatnya yang ke-19. Oke, dikatakan begini. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda. Ini penaklukan ya. Sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Ayat 21. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Kemudian dibilang apa? Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel dan Tuhan menyertai mereka. Oke. Ayat 27 dikatakan apa? Suku Manasye, ini keturunan Yusuf kan? Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya. Penduduk Ta'anak dan segala anak kotanya. Penduduk Dor dengan segala anak kotanya. Penduduk Ibleam dengan segala anak kotanya. Dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu bersikeras untuk diam di negeri itu. Ini yang terjadi. Oke. Ayat 28, setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali.
Ayat 29, suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanan yang diam di Gezer, sehingga orang Kanan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer. Semua. Suku Zebulun ini pun sama, suku Asher pun sama. Oke. Suku Naftali pun lakukan hal yang sama. Jadi kita bisa lihat, mereka tidak menghalau secara sepenuhnya, tidak sepenuhnya. Padahal apa? Padahal sudah diperintahkan untuk apa? Untuk apa? Usir semuanya. Jangan ada yang tersisa. Kenapa? Karena jika dibiarkan, maka disinilah mulai bertumbuh yang namanya toleransi terhadap dosa dan kejahatan. Dan ini terjadi. Ini benar-benar terjadi. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, coba kita lihat dulu zaman mereka. Jadi mereka itu apa? Mulai hidup bergaul dengan orang-orang Kanaan, mereka hidup bersama, mereka saling menikah satu sama yang lain. Pada akhirnya istri-istri dari istri-istri orang Kanaan ini, istri-istri yang adalah orang Kanaan, mereka ajak kepada anak-anak Israel sang suami, sayang, kita ada acara keluarga, ayo ikut. Ini hari Sabat, saya harus harus kumpul menyembah kepada Allah Israel. Jadi kamu nggak sayang lagi sama saya? Bayangkan coba. Waduh, bisa pusing itu sang suami. Pusing. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia kasih alasan kepada orang tua, Pak, ibadah kali ini saya nggak ikut ya. Lagi ada acara ini mertua lagi ada acara. Oh, akhirnya apa? Satu kali ibadah nggak ikut, dua kali ibadah nggak ikut, terus lama-lama nggak ikut. Akhirnya apa? Tetangga pada tanya, anak kamu gimana? Kok nggak pernah ketemu lagi di gereja? Ya, gitulah. Mau jawab apa? Kapan ini diizinkan? Nah, kapan ini bukan diizinkan? Kapan ini mulai terbentuk? Sejak orang Israel tidak menghalau sepenuhnya. Sama seperti itu. Di dalam kita pun ketika ada dosa, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, betul kan? Nah, setelah kita bertobat dengan kesungguhan, apakah dosa itu akan lari begitu saja? Setan akan, dia udah bertobat, oke, saya jauh-jauh aja. Waduh, saya benar-benar nggak kuat melawan orang ini. Apakah seperti itu? Enggak. Setan akan bilang apa? Oke. Ya, sekarang lagi kuat, tunggu dulu sebentar lagi. Betul kan? Nah, kita kuat, 1 hari kuat, 2 hari kuat, 3 hari mulai goyang. Ya, hal ini terjadi. Itu sebabnya kita perlu apa? Perlu bersandar sepenuhnya. Dan ini bukan hal yang mudah. Sekali lagi, ini bukan hal yang mudah. Ini jalan yang sulit. Sangat-sangat sulit. Tetapi jika kita biarkan itu, pada akhirnya dosa dan kejahatan yang lebih besar lagi itu akan apa? Akan datang dan datang dan datang dan datang. Ini terjadi kepada orang Israel. Yang kedua, kalau kita lihat orang Israel pada akhirnya menyembah berhala seperti tadi yang saya bilang. Ya, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah Baal, Asiterot. Ini Allah orang Kanaan itu disembah semuanya. Ya. Hakim-Hakim 2 ayat 11, dia bisa lihat itu ayat 13, ayat 17, 19, kemudian pasal 3 ayat 6. Jadi mereka semua jatuh ke dalam penyembahan berhala yang dibenci Tuhan. Ya, referensinya. Tuhan sudah bikin larangannya. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Ini 10 perintah kan? Tuhan bilang apa? Jangan ada padaku Allah lain di hadapanku, katanya. Jangan kamu membuat patung menyerupai apapun untuk apa? Sujud menyembahnya. Jangan lakukan itu. Tetapi mereka lakukan. Mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kemudian apa? Kalau kita lihat, mereka menikahi orang dari bangsa kafir. Seperti tadi saya bilang.
Mereka menikah dengan penduduk Kanaan. Ini yang terjadi. Ya. Bukan cuma rakyat saja, tetapi apa? Pemimpinnya pun lakukan hal yang sama. Ini yang terjadi. Ya. Jadi sangat kasihan. Hakim-Hakim 12 ayat 9, kemudian apa? 14 ayat 1, 16 ayat 1. Ini yang terjadi. Ya, ini pasal 14. Oke. Makanya di zaman Salomo ini pun terjadi gitu ya. Ini semua terjadi. Menikah dengan bangsa kafir. Ya, sambil saya bicara seperti ini kita bisa lihat kan hal-hal ini terjadi juga di hari ini. Oke. Kemudian berikutnya, ini hal-hal yang jahat di mata Tuhan itu apa saja? Ini ada empat hal. Yang keempat itu dosa yang tidak manusiawi. Kalau kita lihat terjadi suatu dosa yang luar biasa. Ya. Untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah umat Israel, ketika mereka terbentuk, belum pernah terjadi seperti ini. Apa yang terjadi? Ya, ada gundik seorang, ya, ada gundik dari seorang Lewi itu diperkosa dan sampai mati, gitu ya. Yang perkosa siapa? Orang Israel juga. Pada akhirnya dia mati. Setelah ini gundik dia mati, yang dilakukan apa? Orang Lewi ini dipotong-potong 12. Bayangkan, dimutilasi dan dikirim ke 12 suku Israel. Wah, ini luar biasa, ya. Apa yang benar waktu itu? Nggak ada yang bisa, nggak ada yang mutlak. Kebenaran yang mutlak nggak ada. Setiap orang berpikir yang saya lakukan benar. Yang saya lakukan benar. Apakah orang Lewi ini benar? Bayangkan dia lakukan sampai seperti itu. Jadi tidak ada yang benar, semuanya salah. Semuanya salah. Ini luar biasa. Ya. Kalau kita lihat, tidak manusiawi. Dalam pemahaman apa? Ini hati nurani. Hati nurani. Ini hampir apa? Ini sudah tumpul. Ini. Ya. Sudah tumpul. Jadi dosa semakin berkembang. Benar-benar hati nurani kita jangan menjadi kebal, tetapi mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan saja. Oke. Nah, itu mengenai Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maksudnya apa yang jahat di mata Tuhan ini apa? Apa yang jahat di mata Tuhan artinya apa? Tuhan ada di situ, mereka lakukan di depan mata Tuhan persis. Seperti itu. El panim wajah. El Tuhan. Jadi di depan wajah Tuhan mereka melakukan hal tersebut. Makanya Tuhan sangat marah kepada mereka dan Tuhan hukum. Berikutnya, kalau kita lihat ciri khusus berikutnya itu adalah pada zaman hakim-hakim itu ditandai dengan dosa yang berulang-ulang atau ini disebut sebagai siklus dosa, gitu ya. Kalau kita contoh gitu ya, Hakim-Hakim 3 ayat 7. Hakim-Hakim 3 ayat 7. Coba kita baca dulu ayat 7 sampai 12 supaya kita dapat gambaran. Coba kita lihat Hakim-Hakim 3 mulai ayat yang ke-7 kita lihat. Ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oke? Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ayat 8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishyataim raja Aram Mesopotamia dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Jadi ayat 7 orang Israel lakukan apa yang jahat di mata Tuhan kan? Mereka berdosa. Ayat yang ke-8 Tuhan apa? Hukum. Nah ini, Tuhan hukum. Ayat yang ke-9 apa? Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, adik Kenas, anak Kenas, adik Kaleb. Sini orang Israel apa? Karena mereka dalam tekanan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Dan apa? Tuhan utus hakim sebagai penyelamat mereka. Oke. Ayat 10 dikatakan apa?
penyelamatan terjadi. Roh Allah menghinggapi ya, Otniel, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan-Rishathaim Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan-Rishathaim. Wow. Keselamatan terjadi kan? Terjadi. Kemudian ayat 11 bilang apa? Amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Luar biasa. Aman. Karena apa? Karena ada penyelamatan dari Tuhan. Karena mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka. Ada aman, ada damai. Tapi berikutnya apa? Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Ayat 12 bilang apa? Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka lakukan apa lagi? Balik lagi di awal kan? Lakukan hal yang jahat lagi. Terus apa? Tuhan kirim Raja Moab untuk apa? Untuk berkuasa atas Israel sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi dihukum. Ya, dihukum. Pada akhirnya mereka dihukum. Ayat 15 bilang apa? Orang Israel berseru kepada Tuhan. Ya, mereka minta bertobat kepada Tuhan. Tuhan kirimkan penyelamat yang bernama Ehud. Ehud akhirnya apa? Ehud lewat Ehud Tuhan mengaruniakan kedamaian, keamanan ke negeri Israel. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu dosa terjadi lagi. Inilah siklus. Jadi dosa, tidak ingat atau lupa perbuatan Tuhan. Tuhan hukum lewat penindasan bangsa lain. Mereka berseru kepada Tuhan, bertobat. Penyelamatan lewat hakim-hakim dikirim. Pada akhirnya apa? Apa yang terjadi? Setelah damai, lupa Tuhan, berbuat dosa lagi. Jadi dimulai dengan berdosa, kemudian dihukum. Setelah dihukum mereka bertobat, diselamatkan oleh Tuhan. Oke, udah selamatkan, ada damai kan? Mereka apa lagi? Mereka lupa. Bayangkan. Lupa. Ini. Makanya di bagian depan cover pendeta buku Sejarah Perubusan itu pendeta Berampal, di situ apa? Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Supaya apa? Jangan lupa. Jangan lupa. Kenapa? Karena mereka lupa, mereka berbuat dosa lagi. Jadi balik lagi ke sini. Setelah apa? Berbuat dosa kemudian dihukum. Setelah itu bertobat. Setelah itu apa? Diselamatkan. Mereka lupa lagi. Setelah lupa, dihukum lagi. Ya, mereka berdosa. Dihukum lagi. Akhirnya apa? Siklus ini. Siklus dosa dan kejahatan. Zaman hakim-hakim terkenal dengan siklus ini. Ini sangat terkenal. Gitu ya. Dan dosa itu makin berkembang dan makin berkembang. Sangat agresif. Sangat agresif. Jadi kita lihat bahwa benar-benar umat Tuhan harus berjaga-jaga mengenai hal ini. Kita meminta supaya Roh Kudus Tuhan tolong saya, tolong anak-anak saya, tolong anggota keluarga saya, tolong bangsa saya. Kita harus berdoa seperti itu. Ya, supaya benar-benar kita bisa berjalan di jalannya Tuhan. Ya, berjalan di jalannya Tuhan. Kenapa? Karena kalau siklus dosa dan kejahatan ini begitu terus gitu ya, pada akhirnya jangan sampai mentok dan tiba ke level ini. Ini level yang berikutnya ini. Kalau ini berulang-ulang kali, maka akibatnya ini. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Coba kita lihat. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Kita lihat bersama-sama. Ibrani 6 mulai ayat yang keempat dikatakan begini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian.
hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Seperti itu. Nggak ada harapan. Jadi selama masih dikatakan hari ini, firman datang kepada kita hari ini, jangan kita keraskan hati. Kita kembali kepada Tuhan. Harus seperti itu. Ya. Jadi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan selalu ada dan melihat kita. Kita ada di gereja, betul kan? Tetapi kita perlu tahu bahwa segala hal yang kita lakukan, Tuhan pun melihat semuanya. Ya, anak-anak kita semua harus tahu mengenai hal ini supaya ada takut akan Tuhan. Supaya mereka mengasihi Tuhan. Baik, itu yang bagian pertama mengenai ciri khusus zaman hakim-hakim atau periode hakim-hakim. Sekarang kita lihat mengenai tahun-tahun periode hakim-hakim. Kalau kita lihat gitu ya, zaman hakim-hakim itu dimulai dari tahun 1390 sebelum Masehi. Ini kapan? Ini setelah tulang Yusuf dikubur di Sikem. Jadi sejak 1390 sebelum Masehi sampai kapan ini? Periode hakim-hakim. Sampai Saul menjadi raja di tahun 1050 sebelum Masehi. Ini Saul menjadi raja. Oke. Nah, maka kalau kita hitung ini, kita langsung kurangkan gitu ya, 1390 kurang 1050, kita akan mendapat berapa? Kita akan mendapat, ya betul, 340 tahun. Betul ya? Tapi kalau kita hitung setiap jadi misalnya dari Otniel gitu ya, bukan dari Otniel, dari Kushan Rishathaim. Oke. Tadi kita bacakan sedikit mengenai Kushan Rishathaim. Orang Israel kan melakukan dosa. Akhirnya Tuhan menggerakkan Kushan Rishathaim untuk menindas mereka. Jadi Kushan Rishathaim dari Mesopotamia, Aram Mesopotamia, ini katanya 8 tahun. Ya kan? Kemudian datanglah Otniel. Ini berapa tahun? 40 tahun. Terus apa? Setelah Otniel, nanti ada hukuman lagi berapa tahun. Jadi semua tahun-tahun tersebut dijumlahkan, maka sampai siapa? Yang terakhir, dia adalah siapa yang terakhir? Simpson. Betul nggak sih? Simpson kan yang terakhir? Betul ya? Nah, Simpson yang terakhir ini, oke, kalau kita jumlahkan semuanya tahun-tahun yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim, kita akan mendapatkan itu 410 tahun. Ada kelebihan berapa? Ada kelebihan 70 tahun. Loh, kok bisa? Nah, ini. Jadi bingung gitu kan? Nah, ada beberapa hal ini disusun oleh pendeta Abraham Park. Ini merupakan suatu penelitian yang membawa penyegaran yang baru. Ya, jadi banyak pertentangan dan perbedaan pendapat tentang tahun-tahun periode hakim-hakim sehingga orang pikir ini kok nggak konsisten gitu. Ini kenapa demikian? Nah, jadi diteliti dan dianalisa oleh pendeta Abraham Park lewat pencerahan Roh Kudus bisa menemukan jawabannya. Oke? Yang pertama, tahun pemerintahan Hakim Ehud dan Samgar ini tumpang tindih. Artinya mereka di zaman yang sama. Jadi kalau kita lihat, coba kita lihat dulu mengenai Ehud ya. Mengenai Ehud. Coba kita lihat hakim-hakim. Hakim-hakim, coba kita lihat. Hakim-hakim, pasalnya yang kedua. Oke.
Sini ada Ehud. Oh, maaf, bukan hakim-hakim pasal 2. Bentar. Sini, ada Ehud kan? Ini ada Ehud nih. Ehud, kalau kita lihat di Hakim-Hakim pasal 3, Hakim-Hakim pasal 3 ayatnya yang ke 30, dikatakan di sini apa? Di zamannya Ehud, itu ada damai di dalam masa Ehud itu berapa? 80 tahun lamanya. Setelah Ehud langsung dibicarakan tentang Samgar, Hakim Samgar. Ditulisnya cuma satu ayat, bayangkan, cuma satu ayat. Makanya mengenai Samgar ini banyak orang nggak mau bicara mengenai Samgar. Akan tetapi mengenai Samgar, ibu-ibu coba buka buku seri ketiga ini. Saya percaya sudah banyak yang punya gitu ya. Mengenai Samgar, seperti tidak ada yang bisa dibahas mengenai dia. Bahkan komentar Alkitab tidak banyak yang mengomentari tentang orang ini. Tapi di dalam buku seri sejarah penebusan mengenai Samgar itu dibahas siapa dia dan bagaimana kehidupan dia, gitu ya. Dibahas, panjang dibahasnya, gitu ya. Apa yang telah dilakukan? Ya. Cuma mengenai Samgar ini tidak dituliskan mengenai berapa lama dia memerintah setelah dia menjadi hakim. Apa namanya? Ada damai bagi orang Israel itu berapa tahun? Tidak ditulis. Nah, bentuk demikian kita bisa paham bahwa oh berarti Samgar ini dia adalah hakim yang bangkit juga di zaman yang sama ini. Makanya dikatakan ya, Pendeta Abraham Park bilang alasan yang pertama ini. Tahun pemerintahan Hakim Ehud dan Samgar saling tumpang tindih. Jadi misalnya ini Ehud gitu ya, Ehud ada 80 tahun kan? Nah, di antaranya ada Samgar. Ya. Samgar aktif di tahun yang sama. Ya, di masa jangka waktu yang sama. Oke? Nah, berikutnya kita kan lagi mau cari ini bagaimana perbedaan 70 tahun ini datang dari mana gitu. Gimana supaya bisa apa ya masuk ke dalam ini 340 tahun ini. Betul kan? Nah, jadi kita lihat kronologinya. Pemerintahan yang kedua, tahun pemerintahan Hakim Tola dan Yair ini saling tumpang tindih. Saling tumpang tindih. Artinya apa? Coba kita lihat bersama-sama mengenai mereka gitu ya. Mengenai mereka, coba kita lihat mengenai dua hakim ini. Oke, kita lihat sama-sama mengenai Tola dan Yair. Tola dan Yair. Hakim-hakim 10 ayat 1 sampai 2 ini tentang Tola. Kemudian Yair ini ayat 3, Hakim-hakim pasal 10 ayat 3 sampai 5. Dikatakan bahwa apa? Hakim Tola dia itu memerintah di pegunungan Efraim. Di pegunungan Efraim. Nah, dia memerintah berapa lama? 23 tahun lamanya. Kemudian apa? Yair. Yair ini dia itu orang Gilead. Memerintah di Gilead, di tanah Gilead atau Hawot Yair namanya. Dia memerintah berapa lama? 22 tahun lamanya. Nah, untuk memberikan pemahaman bagi kita, moga-moga ibu-ibu masih ingat dan masih ingat menggambar petanya. Jadi kalau misalnya ini ada Danau Galilea, Galilea. Terus ada Laut Mati di sini, Laut Mati. Yerusalem ada di sini. Yerusalem. Oke. Nah, ini adalah pegunungan Efraim. Ya, pegunungan Efraim dan di sini ada satu tempat yang namanya Samir. Samir. Oke. Ya. Oke. Samir. Samir. Di pegunungan Efraim. Gilead itu di tanah Manasye. Ya.
Di sini kan ada pegunungan Efraim di sini. Nah, di tanah Manasya ada satu tempat yang namanya Gilead. Gilead. Maka kita bisa tahu bahwa di waktu itu Tola, Hakim Tola itu dia aktif di daerah Samir. Jadi dia memerintah di sebelah barat Yordan, Sedangkan Hakim Yair itu memerintah di sebelah timur Yordan. Oke. Masing-masing kalau kita lihat, jadi mereka itu memerintah di zaman yang sama, di tahun yang sama, hanya beda wilayah gitu. Beda wilayah. Jadi mereka memerintah di zaman yang sama. Jadi di sini ada Hakim Tola dan Yair. Mereka cuma beda 1 tahun kan? 22 tahun dan 23 tahun. Ya, 22 tahun. Ini ya, 22 tahun dan ini 23 tahun. Benar ya? Coba kita lihat. Ayatnya berapa? Ya, Tola 23 tahun. Saya kebalik mungkin. Ini 22 tahun. Saya kebalik. Ya. Jadi Tola itu 23 tahun, Yair 22 tahun. Seperti itu. Jadi beda 1 tahun. Ya. Seperti ini. Sehingga ternyata mereka di jangka waktu yang sama. Di zaman yang sama. Berikutnya kalau kita lihat, berikutnya adalah penindasan Amon dan tekanan Filistin ini terjadi di zaman yang sama, hanya wilayahnya berbeda. Amon itu ada di sebelah sini, Amon. Oke, saya tambah lagi. Sini, Amon ada di wilayah sini nih, Amon. Oke, mereka menindas semua yang di wilayah timur Yordan, sedangkan Filistin ada di sebelah sini. Filistin. Mereka menyerang dan menguasai di bagian barat Yordan. Ini sungai Yordan kan? Jadi tumpang tindih gitu ya, di saat yang bersamaan. Jadi kalau misalnya kita lihat kronologi yang di tabel yang disusun oleh Pendeta Abraham Park, jadinya seperti ini. Gini. Oke. Jadi ada penindasan dari bangsa-bangsa, kemudian hakim-hakim. Ini apa saja? Ada penaklukan tanah Kanaan, oke, 16 tahun. Oke, ini ada proses-prosesnya. Oke. Nih. Nah, permulaannya kapan? Di sini permulaannya. Maaf, tadi penindasan itu tidak dimulai gitu ya. Penindasan ini tidak dimulai. Nih. Oke, saya tadi masukkan kan? Coba kita lihat yang sebelumnya. Nah ini nggak masuk ya? Ini nggak masuk. Oke, sekarang coba kita lihat. Nah, di sini permulaan zaman hakim-hakim. Jadi dimulainya lewat Otniel, baru hakim itu dimulai, gitu ya, dimulai dan secara keseluruhan kalau kita lihat di sini ada sini. Ini penindasan 40 tahun, penindasan Filistin. Kemudian apa? Penindasan oleh Amon 18 tahun. Jadi penindasan 18 tahun, kemudian 40 tahun, ini terjadi bersamaan. Cuma lebih lamanya siapa? Filistin. Kalau kita lihat di sini, benar-benar sangat-sangat detail sampai kita bisa lihat ketika Nabi Samuel aktif, ketika Nabi Samuel aktif untuk memerintah Israel, ada hakim yang aktif waktu itu. Siapa? Nah, ini siapa? Itu adalah Hakim Yefta, Ebsan, Elon, Abdon. Oke. Seperti ini. Sehingga kronologi dari hakim-hakim kita bisa melihat, benar adanya, gitu ya. Kenapa? Nabi Samuel dia pun merupakan seorang hakim. Dia adalah seorang hakim.
Cuma dia adalah seorang yang khusus dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan uh, 3 tugas Mesias. Saya pernah bahas ini secara online. Nanti kalau Ibu mau itu saya akan lihat pertemuan berapa itu di YouTube, nanti saya share gitu ya. Ibu bisa melihat mulai kapan itu? Oh, bersamaan. Sehingga Nabi Samuel itu dia bertumbuh dengan memiliki pengaruh yang demikian. Nah, maka kita bisa memperhatikan zaman hakim-hakim. Bukanlah zaman ketika Tuhan tinggalkan begitu saja. Oh, kalian semua jahat di hadapanku, udah biarin aja. Hukum aja, biarin aja mereka. Dan mereka hancur total. Tidak demikian. Tetapi hakim-hakim ini, hakim-hakim merupakan, ini hakim-hakim merupakan kasih, perhatian, ya, perhatian Tuhan untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan umat Tuhan, umatnya. Seperti ini. Jadi zaman hakim-hakim, ini dikenal sebagai apa? Zaman kegelapan. Zaman kegelapan. Akan tetapi di tengah-tengah zaman yang demikian gelap, Tuhan tidak tinggalkan umatnya. Tuhan kirim apa? Para hakim. Hakim ini menjadi terang zaman. Tetapi kembali lagi, bagi orang Israel, sepertinya hakim-hakim itu apa? Ya, terang sebentar, hakim yang nggak ada, sudah gelap lagi. Ini. Jadi mereka benar-benar tidak bisa mandiri. Tidak bisa mandiri. Itu sebabnya ketika Yesus datang, waktu Yesus datang, Yesus itu berapa tahun? 33 tahun kan? 33 tahun. Oke, ini dibagi 2. 30 tahun, ya, ini pribadi, kemudian 3 tahun pelayanan umum kan? Pelayanan umum. Sekarang 3 tahun ini ada murid-murid kan? Murid. Berapa murid Yesus? Ada 70 murid. Betul kan? Dari 70 murid ini dipilih berapa? 12 murid. Bahkan ketika semuanya meninggalkan Yesus, ini 70 murid yang meninggalkan Yesus, yang tertinggal siapa? 12 murid yang tertinggal. Yohanes pasal 6. Ayat 66 dan seterusnya. Ya. Nah, 12 murid ini kalau kita lihat mereka itu benar-benar tidak bisa mandiri. Mereka hanya mandiri ini ya, 12 murid ini mandiri ketika Yesus ada. Betul kan? Tetapi ketika Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Mereka murid-murid lari. Betul ya? Akan tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan telah bicara sebelumnya. Tetapi aku akan mengutus Roh Kudus yang datang dari Bapa kepadamu dan ia akan membuat engkau ingat kembali segala yang telah kusampaikan kepadamu. Penghibur itu yang akan menuntun kamu dan menyertai kamu sampai akhir zaman. Pada akhirnya kalau kita lihat murid-murid ini menjadi apa? Ini kan begini, pada akhirnya mereka mandiri. Meskipun Yesus tidak ada lagi, mereka tetap mandiri. Ini bicara tentang apa? Iman yang mandiri.
berdiri pada kaki sendiri. Pernah dengar istilah ini ya? Berdiri pada kaki sendiri. Artinya apa? Seorang anak dia bisa jalan dengan sendirinya. Dia bisa apa? Tanpa lagi memegang dan perlu tuntunan. Dia bisa. Disinilah kalau kita lihat pewarisan iman mutlak harus terjadi. Ini benar-benar penting. Harus pastikan, harus memastikan di dalam keluarga harus memiliki iman yang teguh terhadap Yesus Kristus dan terhadap firman di dalam Alkitab. Tanpa itu, apa yang terjadi? Angin badai di akhir zaman ini sangat-sangat besar, sangat-sangat kuat. Dan itu bisa menyeret dan menghempaskan anak-anak kita. Itu sebabnya mari kita berdoa untuk anak-anak kita supaya mereka mulai hari ini ketika dinasehatin mereka bisa apa? Ya mama berdoa, baca Alkitab, dengar mami mau share sesuatu yang mami belajar tadi, dengerin ya. Tahu apa yang terjadi di zaman hakim-hakim? Pokoknya parents lose their children. Why? Because of the lack of faith. The lack of faith inherit apa itu? Pewarisan iman. Mereka kurang mengenai hal itu. Jadi hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mewariskan iman kepada anak-anak kita sehingga di dalam kita tidak seperti orang Yahudi, orang Israel waktu itu, melainkan kita menjadikan Yesus sebagai Raja saya. Ini, Yesus Kristus menjadi Raja saya. Ini enggak terlalu. Yesus menjadi Raja saya. Oke. Hakim-hakim 21 ayat 25 dikatakan tidak ada raja. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Karena tidak ada raja. Mereka menganggap Tuhan itu bukan raja mereka. Beda hari ini. Hari ini Yesuslah rajaku, raja saya. Raja atas keluarga saya. Raja atas anak-anak saya. Maka kita bisa lakukan apa yang benar menurut kita bisa lakukan apa yang benar menurut Tuhan. Lakukan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa melakukan kebenaran Yesus. Apa kebenaran Yesus? Itu adalah firman itu sendiri. Ya, firman. Mari kita menjalankan kehidupan iman yang senantiasa bersandar kepada firman Tuhan. Amin. Saya berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memahami tentang zaman hakim-hakim dan kita bisa berjaga-jaga untuk betapa pentingnya kita mewariskan iman kepada keluarga kita, lebih lagi anak-anak kita. Haleluya. Amin.